Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhirnya Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, membuka suara tentang survei-survei yang ada di ruang publik dan diberitakan oleh media massa. Pak Surya Paloh mengatakan bahwa ia tidak terlalu percaya dengan hasil survei yang menempatkan Mas Anies itu selalu di urutan ketiga. Karena menurut Bang Surya, dengan segala hormat kepada para lembaga survei itu, ya lembaga survei itu juga banyak melakukan kekurang akuratan atau tidak akurat, atau juga banyak kelirunya. Itu yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh setelah bertemu dengan Mas Anies Rashid Baswedan, capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang didampingi dengan tim 8 di Hotel Grand Hyatt tanggal 25 Agustus 2023 yang lalu. Kawan baik, tidak biasanya memang Bang Surya Paloh menyampaikan dan mengomentari hasil lembaga survei itu. Usai pertemuan dengan tim 8 dan Mas Anies, tentu saja Bang Surya Paloh, Mas Anies dan tim 8 itu ditodong oleh media massa. Dan pada kesempatan inilah Pak Surya Paloh menyampaikan soal survei tersebut gitu. Jadi ditodong oleh para wartawan. Bagaimana Pak Surya? Mas Anies kan selalu di nomor 3 tuh hasilnya, apakah masih optimis? Nah, kira-kira begitulah wartawannya, karena saya kan bekas wartawan jadi tahu persis apa dan bagaimana suasana ketika usai pertemuan tersebut. Nah, kawan baik, di ruang publik dan media massa memang kita sering mendapatkan atau membaca hasil-hasil survei yang diberitakan oleh media massa, dan sebagian besar hasil survei tersebut memang menunjukkan angka-angka di mana Mas Anies lebih sering berada di urutan ketiga. Itu yang pertama, dan kemudian hasil tersebut juga disampaikan kepada publik bahwa jarak Mas Anies dengan Ganjar maupun Prabowo itu seringnya itu lebih dari 2 digit, artinya lebih dari 10%. Nah, rupa-rupanya hasil lembaga survei ini kemudian menjadi perhatian, ya, perhatian dan topik menarik, dan itu diakui oleh Pak Surya Paloh ketika mereka bertemu di Grand Hyatt tersebut gitu. Jadi salah satu topik menarik itu ya tentang lembaga survei gitu. Nah, bagaimana mensikapi ini? Yaitu tadi Bang Surya menyampaikan bahwa ia tidak percaya ya dengan sebagian besar hasil survei tersebut. Kenapa ia tidak percaya? Karena tentu saja sekelas Bang Surya, Mas Anies dan tim 8 itu juga punya survei internal yang menjadi pegangan dan tidak hanya melihat hasil lembaga survei yang diumumkan ke media massa tersebut. Nah, kata Bang Surya, optimisme mereka lebih tinggi dari angka survei yang diumumkan oleh lembaga survei. Jadi angka survei Mas Anies itu tentu saja lebih tinggi daripada hasil lembaga survei yang diumumkan ke publik dan dimuat di media massa itu. Ya, jadi survei internal itulah yang menjadi salah satu pegangan kuat kenapa Bang Surya, Mas Anies, tim 8 dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu tetap optimis. Ya, lagi-lagi Bang Surya mengatakan ya dengan segala hormat tuh, lembaga surveinya banyak kelirunya, kata dia begitu. Jadi ya ternyata tidak terlalu hirau ya,
tidak terlalu hirau dan tidak terlalu peduli dengan hasil survei yang menempatkan Mas Anies di urutan bunci tersebut gitu. Terlebih lagi ya, dan ini juga sudah berkali-kali dibahas di ruang publik, apalagi sekelas Bang Surya, ia tahu persis dan mungkin mendapat informasi yang jauh lebih akurat bahwa beberapa di antara lembaga survei itu juga merangkap menjadi tim sukses gitu. Tim sukses dalam tanda petik informal ya. Tim sukses informal itu ya berarti mensukseskan calon yang dia usung. Artinya ya disinyalir, ini kan dugaan dan itu juga banyak dibahas di ruang publik bahwa ada lembaga survei yang memang tidak independen sekali dan tidak terlalu objektif ketika melakukan hasil surveinya atau menyajikan hasil surveinya. Jadi kadang kalau menurut para ahli survei itu ya kadang dalam tanda petik itu bermain di margin of error gitu. Apalagi misalkan ya pimpinan lembaga survei atau lembaga surveinya tersebut memang menjadi bagian ya dari tim ya sukses capres, walaupun tidak secara resmi diumumkan tapi secara informal membangun kesepakatan lah bagaimana supaya capres yang kemudian disurvei itu punya angka yang lebih baik, menjanjikan, optimis dan kemudian bisa menang. Nah tentu saja hal ini sulit untuk dibuktikan, tapi kritik agar lembaga survei tidak merangkap menjadi tim sukses ketika ia menyajikan datanya ke ruang publik itu sebenarnya sudah dikumandangkan jauh-jauh hari. Jadi kembali ditegaskan ungkapan dari Bang Surya Paloh di hadapan Mas Anies dan di hadapan tim 8 itu, ia yakin dan percaya angka Mas Anies itu sebenarnya lebih tinggi dari yang disajikan oleh lembaga-lembaga survei di ruang publik itu. Nah, menariknya setelah pertemuan itu, untuk menunjukkan soliditas dan kekompakan, tim 8 itu berkumpul kembali setelah mengantar Bang Surya pulang ke mobil. Itu berkumpul dan melakukan salam komando gitu. Itu fotonya seperti itu. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Noriswan Channel. Terima kasih.